dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaanku, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun
Oke, saudara, lagu yang ketiga. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi, ada yang tahu siapa yang mengucapkan kalimat itu? Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, ya, yang tahu saat ini, yang tahu ya yang ngarang lagunya. Ya, dari Paulus. Dari Roma, Paulus. Yaitu memang yang mendasari lagu ini yang menjadi tema dan kemudian menjadi jawaban dari apa yang dipertanyakan gitu ya di dalam kehidupan saya khususnya ketika mengalami satu keadaan yang sudah didoakan sekian lama, bahkan hampir sepanjang kehidupan saya mungkin saya berdoa untuk itu, tapi tetap jawabannya beda dengan yang saya inginkan, harapkan begitu. Jadi sebenarnya ada satu hal yang lirik di sana mengenai sakit penyakit ya Pak ya, sakit penyakit, pencobaan, sesuatu yang tidak enak gitu ya, apa juga aniaya, tapi seperti juga kesaksian Paulus itu, bahwa itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya mengalami hal itu ketika sampai pada satu titik, ya kenapa ya gitu loh, apa bahwa hal ini tetap terus berlangsung, bahwa sampai saat ini pun juga saya sebenarnya berharap kalau satu saat saya kesaksian tangannya sembuh loh. Tapi ya pengharapan itu tetap sampai saat ini pengharapan Tuhan menyembuhkan, karena saya yakin Tuhan punya sesuatu yang lebih pas, lebih baik buat saya. Tapi itu memang satu keadaan yang sempat pada saat itu memberikan satu hal yang menekan, ditambah ketika saya mengunjungi seorang teman baik saya waktu yang yang menderita sakit kanker, tapi kita udah doakan tetap akhirnya dia meninggal gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat saya kemudian terbetik untuk menyiapkan satu lagu di mana jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan caranya, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kalau kita dengarkan tadi nuansa dari lagu itu dengan menggunakan musik saluang. Saluang itu dari Sumatera Utara ya Pak Heru ya? Ya, daerah dekat Nias ya. Iya, nah itu juga saya pikir jadi satu hal yang unik juga, karena ketika kami merekam lagu itu dengan nuansa itu, nggak lama kemudian sesudah itu terjadi sesuatu di Sumatera Utara, itu tsunami yang luar biasa tuh, Gempa dan tsunami. Gempa 26 Desember tahun 2004 Itu yang di Aceh. Di Aceh. Tapi setelah itu nggak lama Nias kena gempa. Iya, segitu Nias. Tapi yang terbesar kan tsunami yang itu tahun 26 Desember 2004 di Aceh. Jadi saya pikir kok bisa suasananya pas ke sana gitu ya. Ya, yaitu hal-hal yang melatar belakangi yang terjadi di seputar lagu itu ya. Kenapa juga lagu itu tampil dengan nuansa, dengan saluang itu juga kadang-kadang saya nggak ngerti apa pertanda satu akan terjadi gitu ya. Iya. Saya dengar lagu itu semula saya kira wah Pak Heri ini tulis lagu ini untuk gereja bawah tanah yang menderita nih. Iya bisa itu Pak. Suasananya sedikit ada bau martirnya ini. Iya, aniaya penderitaan. Iya. Mungkin saya cerita ada seorang gadis muda. Ya mungkin ada yang tahu namanya Johnny. Sekarang namanya Johnny Erickson Tada. Dia terlahir normal, dia gadis yang bertumbuh normal, sampai kalau saya nggak salah ingat umur 17 tahun, itu dia berenang di pantai,
lalu diving, jadi lompat ke dalam laut. Dia kira lautnya dangkal, tapi dia kira lautnya dalam, tapi ternyata itu lautnya dangkal. Jadi akhirnya waktu dia lompat ke dasar laut, kepalanya terbentur dengan dasar laut, dan akhirnya seperti tulang lehernya ini ada retak atau patah begitu. Dan semenjak peristiwa itu terjadi, dia cacat dari leher ke bawah itu lumpuh. Nah, bayangkan seorang gadis muda belum menikah, umur 17 tahun, lagi cerah-cerahnya, dunianya lagi terang benderang, tiba-tiba ngalamin musibah itu. Tentu dia juga ingin kesembuhan. Jadi akhirnya keluarganya bawa dia ke berbagai macam kebaktian kesembuhan ilahi ya. Dan dia datang dengan satu iman, dengan satu pengharapan akan mengalami mujizat kesembuhan. Tapi ternyata dia tidak mengalami, ya. Dia down, dia stres. Kenapa kok dia harus mengalami musibah seperti ini pada usia yang masih sangat muda, ya. Dan kadang-kadang ada rasa protes, ada rasa tidak terima gitu ya. Kadang-kadang ada unsur juga nyalahkan Tuhan gitu. Nah, beban mentalnya ditambah lagi dengan lingkungannya. Jadi ketika dia pergi minta didoakan dan tidak terjadi mujizat, itu kan dia juga sudah stres, sudah rasa kecewa. Lingkungannya menambah dengan kata-kata, oh kamu nggak sembuh karena kamu kurang iman, kamu kurang percaya sama Tuhan. Saya kamu alami juga tuh. Nah, jadi itu menambah beban mentalnya si Joni ini, ya. Jadi dia stresnya itu double, sudah tidak dijawab Tuhan permintaannya, kemudian lingkungannya menekan menghakimi dia gitu. Ya, tapi kadang-kadang memang jalan Tuhan itu bukan jalan kita, ya. Kadang-kadang kita itu kalau doa itu sudah sambil ngatur Tuhan. Tuhan nanti begini ya Tuhan gitu. Tapi ternyata seringkali jalannya Tuhan itu beda, ya. Ada satu lagu yang saya belajar tahun-tahun 83, 84, 83, 84 itu berkata begini. Tak perlu ku mengerti, yang ku perlu memegangnya. Tak perlu ku mengerti alasannya. Yang ku tahu dia beriku jalan dari petang sampai pagi. Yang perlu ku lakukan memegang tangannya. Jadi itu lagu ya, Pak? Itu lagu. Nah, nanti saya pikir puisinya Pak Heru. Saya jadikan lagu tuh Pak. Oh, itu bisa dinyanyikan. Iya, bisa jadi. Itu lagu itu dikarang oleh seorang pendeta India yang bernama Charles Doss. Lagu itu Charles Doss itu yang menciptakan lagu He Is My Everything, dialah segalanya. Dialah segalanya dia bagiku. Nah, itu orang India itu. Oh. Ya. Nah, jadi kembali ke ceritanya Joni. Sampai detik ini dia tetap cacat, lumpuh, ya. Tapi dia nggak mau juga tinggal terus dalam keterpurukannya. Dia mau bangkit. Nah, itu yang penting. Dia mau bangkit. Dan akhirnya dia mencoba berkarya dalam banyak hal. Dia mencoba menjadi storyteller. Dia mencoba menjadi penyiar radio. Dia mengarang buku. Dan akhirnya apa? Dia belajar melukis. Dan lukisannya lebih bagus dari kebanyakan kita. Saya kalau sama Pak Heri nggak tahu bagus. Saya deg-degan, Pak, mau dibandingin. Nah, dia belajar menulis. Dia menulis novel, menulis cerita anak dan lain sebagainya. Sampai, mungkin sebentar ada yang tanya, gimana caranya melukis dan menulis? Pakai mulutnya. Pakai mulutnya. Jadi mulutnya kan masih bergerak. Jadi dia memakai mulutnya. Dan waktu saya lihat tulisannya jadi malu gitu, karena saya punya tangan tulisannya jelek, dia pakai mulut tulisannya bagus. Nah, itu Joni Eareckson Tada, dan dia tidak berhenti sampai di situ. Ya, dia lanjutkan dengan membuka pelayanan bagi orang cacat. Ya, dia menjadi singer, ya. Terus mengeluarkan beberapa album, dan dia terus berkarya melayani orang cacat. Dan dia mendirikan satu company namanya Joni and Friend Company.
Dan pelayanan ini akhirnya dilirik oleh pemerintah Amerika Serikat. Akhirnya singkat cerita ya, Johnny diangkat menjadi ambasador bagi orang-orang cacat. Itu luar biasa. Dan dia terus berkarya di mana-mana. Saya ketemu Johnny secara pribadi tahun 93. Lalu dengan antusias saya datang, saya bilang, Johnny, aku mau undang kamu ke Indonesia. Dia tanya, untuk apa? Ya konser musik. Kenapa? Karena aku sudah terbitin album 2 di Indonesia. Jadi kalau kamu datang bikin konser musik, itu kan bisa membuat albummu booming gitu. Nah itu kan berdampak juga pada royalties yang kamu terima jadi tambah besar juga gitu. Kami dari pelayanan, jadi kita bisa galang dana pelayanan dari situ. Apa jawaban dia? Sorry, aku enggak mau. Saya kaget saudara, karena setiap artis berkarya kan mestinya butuh promosi ya, butuh publikasi. Kenapa saya undang dia nggak mau gitu? Dia jawab begini, saya hanya mau datang ke negaramu kalau kamu bisa kerjasama dengan pelayanan orang cacat dan itu mau dikembangkan. Jadi saya mau datang untuk mengembangkan pelayanan bagi orang cacat. Lalu dia kasih saya satu kondisi. Kamu pulang, kamu cari pelayanan orang cacat, dan yang mau dikembangkan nanti kerjasama dengan Joni and Friend Company. Sampai detik ini, saudara, saya sudah ketemu Joni Eareckson 2 kali lagi, dan belum berani ngundang lagi ke Indonesia. Karena di Indonesia belum ada satu pelayanan bagi orang cacat yang fokus, yang betul-betul dikembangkan, belum. Padahal Joni itu sudah siapkan, dia kasih saya satu tumpuk buku itu materi pelayanan bagi orang cacat. Ya dia siapkan trainer, jadi nanti mengajar bahasanya buat orang tuli segala macam itu dia sudah siapin semuanya. Yang saya nggak berhasil menemukan adalah pelayanan yang fokus pada orang cacat yang skalanya nasional. Jadi saya nggak berani undang dia lagi. Ya, saudara, satu kali Joni and Friend Company dia bilang begini, dia berkata ya waktu di India, di mana itu di waktu saya ikut konferensi di India, banyak orang memandang saya dengan mata penuh belas kasihan. Mereka seakan-akan berkata, kasihan ya kamu cacat, kasihan ya kamu hidupnya seperti ini menderita. Tapi Joni berkata, kalau aku ketemu orang seperti itu, aku balik lihat dia. Aku bilang, hei, ngapain kamu lihat aku dengan mata yang seperti itu? Menurut pandanganmu mungkin aku orang cacat, tapi sesungguhnya aku ini orang yang normal di hadapan Tuhan. Aku sempurna. Kenapa aku sempurna? Karena aku melaksanakan, aku melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Sementara aku memandang kalian, mungkin secara fisiknya sehat sempurna, tapi mungkin kamu sebetulnya cacat dalam pemandangan Tuhan. Kenapa? Meskipun fisikmu sempurna, kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupmu, sesungguhnya kamu itu orang cacat di hadapan Tuhan. Wow, waktu saya dengar dia ngomong gitu itu, saya terkejut ya. Dan saya mulai berpikir, bagaimana saya? Saya sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku enggak nih? Kalau saya enggak lakukan, Joni mandang saya orang cacat nih. Padahal kita yang mandang dia orang cacat. Saudara, ini luar biasa. Dia tunjukkan lewat video klip ya, waktu di India itu dia tunjukkan bahwa dia baru saja memberikan sumbangan ke negara, kalau saya nggak salah ingat Gambia atau apa yang di Afrika itu, dia memberikan sumbangan 100.000 kursi roda untuk orang cacat di Afrika. Nah itu salah satu karya dia. Dan dia melakukan itu sudah berkali-kali. Dia masuk dalam timnya Billy Graham, kerjasama dalam penginjilan. Wow, seorang cacat tapi dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi mungkin itu sedikit menambah ceritanya Pak Dewi. Saya jadi malu Pak, karena tadi disebutkan dia cacat, dia kan melukis pakai mulut ya Pak. Saya itu sebenarnya sudah lama nggak mau melukis. Hanya karena saya nggak bisa maksimal karena tangannya ini getar. Belakangan itu kalau ini menggoris sudah ada itu tercoret. Saya nggak bisa demonstrasi sekarang. Ada tremornya ya. Tremornya. Jadi saya sudah mau mengubur hal itu sebelum. Tapi kemudian Tuhan
ternyata masih beranugerah pada saya nggak ada gairah itu. Salah satunya ini tahun lalu. Nanti jadi pelukis Oke. lagi. Oke, kita sekarang masih berdakarya lagu. Nanti kita endingkan lihat lukisan ini, kisahnya lukisan ini. Boleh, boleh. Oke, kalau ada di antara saudara bertemu dengan orang cacat atau orang yang apapun bentuknya, nah, saudara ingatkan, berikan lagu ini tadi untuk mereka, ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ya? Ada gerakan pelajar di kota Surabaya dan ada satu pemuda yang mendengarkan lagu ini. Dia masih sekolah, ya. Sekarang dia sudah jadi pendeta, dia sudah melayani jemaat. Dia berkata, lagu itu masih terus aku nyanyikan. Lagu tadi. Tadi itu yang siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jonathan Sinambela, dia berkata, ya, kalau kita tuh ngapalin Alkitab susah, ngapalin secara kalimat, tapi kalau ada lagunya tuh gampang loh ngapalinnya. Jauh lebih gampang ngapalin firman lewat lagu, ya. Makanya tadi kalau nyanyi lagu itu pasti langsung ingat Paulus, gitu. Nah, saudara cobalah, saudara tambah dalam hidup saudara, ya. Cari lagu-lagu yang istilahnya scripture in song, ayat yang dinyanyikan. Lah itu akan menolong saudara menghafal firman lebih banyak. Ya, itu salah satu kesaksian. Dia sekarang sudah jadi hamba Tuhan, dia mengalami banyak musibah atau persoalan hidup juga. Ya, lagu itu yang jaga dia. Sebenarnya sih ada lagu yang buat ngapalin ayat, ya, tapi sayang kali ini mungkin kita nggak masukkan di sini. Semua yang benar, semua yang mulia itu kan susah diapalin. Oh, ya. Ada lagunya apa jadi lebih gampang gitu. Ya. Semua yang benar, semua yang mulia. Tapi lain kali lah kalau ada kesempatan dinyanyi. Kita juga ngapalin ayat itu lewat lagu. Oke.